Figur, Mr. Rector IAIN Pekalongan, Dr. Haji Zainal Mustaqim, the lead of FEBI in IAIN Pekalongan, Ibu Dr. Sinta Dewi, and her team, and my friend Ibu Karima Tamara as moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for having me in this morning. It's such a big pleasure for me to be here to accompany you all in this session, international guest lecture of the economic and big data, and the committee proposed me special tema is unveiling big data opportunity and data science implementation in the Islamic economic sciences. It is not a simple topic, but it's big topic that we can discuss in this morning. Maybe it's just introduction. We can continue in the other forum and other series. I think so. So I want to. Can I share my photo? How to share my? Is it all right for me to share my presentation? Which one? Okay, 1 minute. Okay. Okay, I want to start this session to imagine and to let you all discuss about this word, this sentence. You can't manage what you don't measure. Jadi, this is important thing, important mind, how to react, how to approach the data and how to processing the data. Because the data, if we talking about the data and big data, the most important thing is we have to measure about the problem and create and provide the solution. That's important for all of everything that you can and you have to learn about big data. What is the problem and what solution that you can provide for that? What's the approach to get the solution? That's the important thing. So basically to create a solution is you have to measure everything. You have to measure the problem, you have to measure your skill, you have to measure your condition, you have to measure the environment, you have to measure your ability to gaining the solution. So you have to manage everything that you have in certain condition. So you cannot manage what you don't measure. In opposite, you can manage. Of course, you can manage everything that you do to measure it. Yeah, that's the first step that you have to know how to managing the big data. Okay. Okay, the overview. I think in this session, everyone is a little bit now what is big data, what's the data processing, and I want to share 5 minutes data crawling. It is about the form that I creating from the Google form that I provide and I prepare for you all. So I want to share in the message, in Zoom message, and please kindly check and answer the Google form in few minutes. So, okay, a little bit there. I want to, okay, just stop for a few minutes and please check the message. I did share the Google form, and please to filling your data, just 5 minutes, just 3 or until 5 minutes to filling the data that we
we can measure the data in the end of my session, and we will know how to manage the data from just narrow data, from the short data that we can provide, and we can manage it, and we can, you know, the create a game in the end of our session. So please check the chat in Zoom, and we're waiting maybe for 5 to 10 minutes to checking the all of data from you all. Okay, I'll continue my presentation. So what is the big data? What is data? Not only big data, but the data as well. The data is the new oil in the interconnecting world. That's all of the experts in the world assume and agree was how important data in our world today, in current situation. You know, the global politics today is really unbalanced and shocking the world, from the Ukraine and Russia crashing, US and China, and all of the global connection is the data. So if we can gain the data, if we can grasp the data, if we able to crawl the data, we are rich now. We are the rich person now. So the data is important today. It's the new oil. Economist media, economist paper put the headline about the data is the new oil in the world. So what is the big data? What the impact of big data to university education in Islamic finance, and how to respond, and what the best approach to that phenomena? Okay. Okay, the overview. Okay. It's before I talking about the data, I want to share a little bit the perspective. This important perspective, how to gain the data, how to manage data, how to processing the data, and how to approach data. What's data? But before that, we have to know, I want to share the data until the wisdom. So we know the data is here in the this one. This picture, it's sourced from Russell Ackoff, 1989. The data is in individual fact, figure, signal, measurement, and some others. And after that, if we put the data and the context, we can get the information. So information, what is information? That's the structure and organized information, categorized, useful, and calculate the information. So that is data plus context. In another step, in the further step, the information plus meaning, we can get the knowledge. That's we sometimes downloading from the university, downloading from grasping from your lecture, your teacher, your tutor is knowledge. What is knowledge? Knowledge is some of learning is that can get from the idea, notion, concept, compare, discuss, synthesize, and something else. So information plus meaning is knowledge. So after that, the important thing after knowledge is wisdom. So in the university, the important thing after knowledge is wisdom. What is wisdom? Wisdom is knowledge plus insight. Not only knowledge, but we have to know what's the insights in there. What's the important thing in that? What's the important or the strategic thing that we can push me or to push us to get the wisdom in our situation, because every person have the different situation in their life. But we have to know what this wisdom is, what's the pattern of wisdom. So that is really useful to us to
understanding how we can starting the data until wisdom. Data, information, knowledge, and then wisdom. So we know, and then we know how to making the data until be wisdom. Put the context, put the meaning, and then put the insight. So in the right side of me, that's the decision risk. That's important to be now. If we just know the data, the risk is high, the red one. Risk of everything, risk of finance, risk of condition, risk of social, and everything else. So that if we know the wisdom, so we can manage the risk. That's the green one, the green color. So that's the risk is more just bit of risk in that. So so we know about that. Okay, that's this is the important thing. I think in my opinion, this is the important value, how to measure the data until wisdom. It is an overview, the perspective that we have to know. And before we continue to learning the skill of the technical skill of data science in other side. Okay. Okay. So what is big data? Big data is data that contains greater variety, arriving in increasing volume and with more velocity. This is also known as 3 V's: volume, variety, and velocity. And some of the data scientists add a variability. That's 4 V's. So simply, big data is larger, more complex data sets, especially from new data sources. These data sets are so voluminous that traditional data processing software just can't manage them. So what is traditional data processing software? Some of students maybe know about the SPSS, you know about the Microsoft Excel, and some of software that out of traditional data processing that can't managing the big data in current situation. So we have to know how to processing the data with big data. Some of data scientists using R or R software, or some of the data scientists or social data scientists comfortable using the Python. I prefer using the Python. That's little bit not too many library in there, but the big library and solid library or robust library that data scientists known about that. Okay, the computer provide me just in the front us the English, but in the other side we can talking with the bahasa. So I will start with bahasa that we can discuss more deeply about the big data and our situation. Oke, teman-teman. Jadi saya akan lanjut. Nanti kita juga bisa, kalau teman-teman mau bahas tentang atau mau tanya tentang dalam bahasa Inggris, silakan. Saya sangat senang kita bisa berlatih juga. Teman-teman di Pekalongan juga bisa berlatih. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas ya Bu, teman-teman? Biar nanti nggak ada kekeliruan. Jelas. Apakah suara saya jelas, Bu? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Khawatir nanti terputus. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi itu terkait big data tadi. Jadi data itu sekarang kita dapatkan di sekitar kita, semuanya ada data. Kita pegang HP, di situ memproduksi data yang luar biasa. Bahkan ada satu, kalau data atau HP terbaru itu misalkan kayak iPhone atau yang Android yang versi terbaru, itu ada sekitar 17 sampai 19 sinyal di dalamnya ya. Atau
data grabbing di dalamnya. Kita HP itu bisa mengambil data sidik jari kita, mengambil data wajah kita, mengambil data dari kulit kita, dari suara. Jadi ada 19 apa istilahnya ya, penangkap sinyal begitu kan di samping layarnya. Jadi itu barang kecil tapi itu bisa mengambil atau grabbing data kita yang luar biasa, dan bahkan kadang kita nggak tahu data itu kemana itu kan. Ya kadang-kala nanti saya akan jelaskan di akhir tentang gimana AI terus kemudian machine learning itu kalau nanti waktunya masih ada dan dibutuhkan dalam forum ini. Oke. Nah, jadi data itu big data itu memungkinkan atau mengharuskan adanya volume, variety, velocity, dan variability. Jadi strukturnya atau besarannya, terus kemudian variasinya, terus variability-nya itu memang kompleks ya. Jadi big data itu biasanya datanya sangat kompleks. Seberapa big ya itu tergantung, itu beda-beda menganggap big-nya seperti apa itu kan. Kalau biasanya kita bekerja dalam, kalau saya kerjanya di data crawling untuk sosial media, campaign, dan kemudian mencari sentimen itu, sentimen positif dan negatif, biasanya ya data dari Twitter atau sosial media sekitar ya 3 juta sampai 5 juta set data itu sudah bisa diangkat sebagai big data. Karena menggunakan tradisional data processing sudah nggak mungkin, softwarenya harus yang terbaru. Saya biasanya pakai Python, jadi teman-teman nanti bisa belajar. Kalau yang dulunya secara sederhana menggunakan Excel ya untuk data processing, ya itu nggak masalah, ya masih bisa digunakan tergantung situasinya. Tapi untuk hal-hal kita menggunakan nanti big data, kita harus mulai beranjak tidak hanya SPSS ya, itu sudah nggak cukup, sudah nggak kuat ininya, library-nya. Jadi harus masuk ke R ataupun ke Python ataupun software yang lain yang memungkinkan data processing yang lebih kuat. Nah, oke, lanjut. Nah, ini masuk ke Islamic Finance. Gimana sih sebenarnya data Islamic Finance? Jadi saya baru ngecek dari KNKS itu luar biasa. Indonesia termasuk punya peluang besar di Islamic Finance ya, dan kita memang harus menjadi yang terbesar melihat dari potensinya ya. Ini agak nggak masuk akal kita negara muslim terbesar tapi kita nggak menjadi nomor 1 dalam konteks Islamic Finance. Di dalam itu Islamic Finance kan banyak ya, ada syariah banking, ada syariah capital market, ada hal industri tadi disampaikan oleh Mas Aris gitu kan, terus kemudian ada wakaf ekosistem dan sebagainya, luar biasa. Dan menarik karena Menteri Agama sekarang Gus Yakut dan pemerintah Indonesia khususnya sudah menarget mungkin tahun 2004 atau 2005 Indonesia menjadi negara terbesar dalam bidang industri halal atau halal industri. Ini luar biasa dan menjadi lecutan bagi kita semua, dan khususnya teman-teman di IAIN Pekalongan, di FEBI ya, atau di jurusan yang lain yang terkait. Saya kira ini menjadi kesempatan yang besar ya, tantangan sekaligus kesempatan gimana teman-teman yang menjadi dosen, menjadi peneliti, mahasiswa, dan bahkan kita nanti bisa diskusi dengan regulator itu juga bisa menangkap peluang ini dalam bidang apapun ya, sebagai penelitinya, sebagai expertnya, sebagai advisernya, itu sangat bisa saya kira. Dan ini. Nah, lanjut. Nah, ini rilis terbaru dari pemerintah Indonesia, KNKS. Jadi top 15 Global Islamic Economy Indicator Score. Yang pertama masih Malaysia. Terus ya Indonesia masih nomor 5. Jadi semoga dalam beberapa tahun mendatang ini sangat memungkinkan. Dari 5 negara paling utama, kita pasar terbesar sebenarnya. Saudi Arabia, Bahrain, UAE, Bahrain sama UAE ini kuat di ekonominya. Malaysia juga kuat di ekonominya. Tapi saya kira dalam beberapa tahun mendatang dengan adanya merger beberapa bank syariah itu menjadi lecutan, menjadi lompatan besar ya. Ini bagi Indonesia untuk masuk ke situ.
Di top halal food Indonesia masih belum ada ini listnya di 1 sampai 10 ini, padahal top 10 halal food. Nah, Indonesia kenapa belum ada ya? Karena kita belum certified international certified halal food ya. Jadi Indonesia masih belum masuk ke situ. On the process. Jadi dalam 1 tahun terakhir itu kan pemerintah atau melalui Kementerian Agama sangat ngebut masuk ke halal industri, terutama halal food ya, halal dan halal lifestyle and kosmetik, yaitu 3 hal yang memang kaki realnya dari Global Islamic Economy Indicator Score gitu. Nah, Indonesia nomor 4 di top 10 Muslim friendly travel. Jadi kenapa harus ada label halal tourism, itu juga dalam rangka itu. Jadi kita nggak hanya menyiapkan tempatnya, tapi juga digital campaign-nya, terus kemudian brandingnya juga harus kuat gitu kan, biar mengena, karena pasalnya nggak dari pasar Indonesia tapi juga dari pasar luar negeri. Dan di Eropa sendiri, terutama di negara-negara Eropa, UK juga, di Inggris itu halal industri juga luar biasa naik, terutama di makanan ya, daging halal, terus kemudian di beberapa bahkan di kosmetik halal itu sudah mulai bangkit dan luar biasa sisi ekonominya. Ini di bawah ini ada top 10 modest fashion, terus kemudian top 10 media and recreation, top 10 pharma and cosmetic. Jadi di situ ada yang modest di fashion ini Indonesia nomor 3, di media and recreation Indonesia belum ada, kemudian di kosmetik Indonesia belum ada. Indonesia nomor berapa ini? Belum ada. Padahal kita punya brand-brand halal yang juga sudah mulai besar, tapi berarti brand yang lain juga banyak sekali, pasarnya masih sangat luas, dan kita bisa menggunakan, kita punya kekuatan brand lokal yang luar biasa, punya kekuatan bahan lokal yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Ini kesempatan bagi teman-teman di berbagai tempat, di Pekalongan juga, gimana kita bisa masuk di situ, masuk dalam sisi apapun ya. Sebagai pelaku silakan, sebagai ekspor silakan, sebagai peneliti ya monggo, sebagai advisor silakan. Ada satu teman saya di Malaysia itu cerita ya, ini satu kisah yang penting saya kira. Jadi dia menjadi expert di bidang Islamic advisor. Dia menjadi dewan syariah intinya kan di beberapa bank, dan ini kesempatan menjadi dewan syariah itu besar sekali. Dewan syariah di berbagai level ya. Tentunya kita harus punya skill khusus ya. Kita punya skillnya, punya pengetahuannya, personal brandnya juga harus tahu, terus kemudian gimana cara masuk ke sana juga harus tahu. Tapi intinya kasus di Indonesia itu satu orang dewan syariah yang bonafit yang memang dikenal itu bisa menangani 10-15 bank. Bayangkan. Ini ya itu terlalu banyak sebenarnya. Tapi teman-teman, intinya adalah teman-teman yang di IAIN Pekalongan yang bergelut sebagai akademisi seharusnya bisa melangkah lebih jauh, tidak hanya di kampus tapi juga nanti terkoneksi dengan bidang-bidang yang lain. Nanti di akhir saya sampaikan ininya roadmap-nya. Jadi kita nggak hanya bicara tentang akademik, karena seharusnya akademik itu juga terkoneksi dengan industri, dengan sosial, dengan government dan sebagainya. Nah, teman-teman, karena tadi yang dicari diantaranya adalah gimana sih cara belajar data science, dan tadi pagi saya komunikasi dengan Bu Karima, biar ini teman-teman juga dekat ya, karena biasanya kalau orang bahas big data itu kan kadang bingung sendiri ya, big data apa itu gitu kan, dan kayak exaggerating gitu kan, terbesar-besarkan gitu. Ya ada tahapannya ya. Saya juga nggak sebentar ya belajar social data science, dan dulunya saya belajarnya kaki saya ada di social science, di teori-teori sosiologi, riset-riset sosiologi, publikasi-publikasi terdahulu saya juga terkait dengan community, terus kemudian teori sosial gitu, komunitas itu, dan sekarang saya memperdalam lagi masuk menjadi social data scientist. Dan apa sih yang perlu dilakukan sebenarnya? Nah, ini petanya. Data science itu ada di tengah,
ini kayak semacam mesin nih loh, data science itu kayak semacam mesin. Kita harus punya pengetahuannya sekaligus punya skillnya. Pengetahuannya nanti ada beberapa pengetahuan terkait dengan apa yang mau kita kerjakan ya. Di situ ada irisannya, ada database algorithm, ada industrial engineering, ada behavioral atau social science ya, ada domain knowledge ya, teman-teman nanti bisa bekerja masuk lewat domain knowledge di ekonomi Islam, masuk situ dulu. Kemudian teman-teman juga bisa beririsan atau belajar tentang visualization atau visual analytic, kemudian large scale computing, terus kemudian business process intelligence atau proses mining, terus kemudian ada data mining atau machine learning, terus kemudian ada statistik. Jadi memang ada beberapa keilmuan yang perlu dipelajari. Ya memang pelan-pelan ya. Yang penting teman-teman tahu kemana dan mau ngapain, itu yang paling penting ya. Nggak harus langsung masuk big data gitu, bingung sendiri. Nah, karena ini kayak belantara ya. Jadi mana punya kaki apa sih ya? Teman-teman punya keilmuan apa, punya kesenangan apa? Yang penting suka dulu gitu kan dengan tema ini, karena nanti akan berurusan dengan angka, dengan detail gitu kan. Jadi kalau nggak suka dengan hal yang detail nanti akan kesulitan. Terus kemudian gimana sih data proses gitu kan, data science proses ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, belajar data science atau big data itu sebenarnya adalah mencari solusi atas problem. Secara sederhana begitu. Jadi kalau kita membahas tentang hal yang kompleks nanti ya itu nanti sebenarnya yang perlu kita pelajari di awal adalah apa sih yang perlu kita kerjakan, problem apa yang perlu kita tangani di sekitar kita terutama ya, atau di hadapan kita ya. Kita memilih the problem atau kita choose the problem. What's the problem that we can provide the solution? Apa sih problem yang mau kita tangani ini dan kita punya apa untuk menangani problem itu gitu kan. Jadi sekaligus ini menjadi tiap orang punya project kalau tahu problemnya itu kan. Jadi ini secara sederhana begitu, dan ini sesuai dengan nilai dasar Islam kita ya. Jadi kita ini kan teman-teman yang belajar di pesantren terutama itu kan kita belajar itu sebenarnya untuk ini kan, untuk manfaat untuk orang lain ya. Jadi kita menjadi bermanfaat untuk orang lain itu sebenarnya intinya. Jadi khairun nas anfa'um linnas gitu kan. Jadi kalau kita bermanfaat itu jadi orang baik-baiknya orang. Jadi bermanfaat itu apa? Ya bermanfaat itu menyelesaikan problem sebenarnya. Ya kan, yang paling inti kan menyelesaikan problem, membantu orang lain kan menyelesaikan problem, membantu lingkungan itu kan menyelesaikan tantangan, menyelesaikan problem di situ gitu. Jadi kita perlu pikir lagi ini, mungkin teman-teman bisa merenungkan apa sih problem yang ingin kita tangani gitu kan, apa aja sih problem di sekitar kita ya. Nggak usah jauh-jauh problemnya Amazon atau problemnya Facebook, problemnya Google. Nah, itu terlalu jauh itu ya biarlah mereka yang punya tim sendiri untuk menangani problemnya. Tapi yang paling inti adalah apa sih problem di Pekalongan ini? Teman-teman di Pekalongan itu problemnya apa? Atau teman-teman yang berasal dari Batang, di kota-kota lain di Tegal itu punya problem apa di lingkungannya? Terus gimana cara kita menyelesaikan? Nah, ini kalau kita belajar data science itu kita belajar secara urut ya. Data science itu kan dari sisi nature-nya itu gimana cara menyelesaikan problem secara urut, secara runtut, karena algoritma itu adalah cara penyelesaian, cara mengerjakan sesuatu secara urut. Jadi kita memberikan perintah kepada komputer, jadi computing prosesnya itu kan harus urut. Kalau nggak urut, komputernya akan bingung, dia nggak bisa ngerjain. Dan nanti masuk ke machine learning, masuk ke artificial intelligence, dan sebagainya. Tapi secara ringkas, secara sederhana adalah apa sih problemnya, terus kita mau mencari solusi apa, atau bahkan solusi apa aja yang mau kita selesaikan, yang mau kita siapkan. Jadi problemnya mungkin satu, tapi solusinya banyak, atau bahkan problemnya banyak, solusinya juga banyak, gitu kan. Jadi, tapi kalau problemnya banyak, solusinya satu, itu kayaknya agak susah itu, meskipun bisa. Jadi gitu. Jadi problem, solusi, problemnya bisa jadi satu, tapi solusinya banyak.
dan masuk dari problem menjadi solusi, itu di situ adalah algoritma. Jadi task untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita menyiapkan, mengcompute sesuatu, memberikan perintah based in coding dengan ini apapun ya softwarenya ya. Jadi coding, nah masukkan ke data, kemudian di akhir nanti ya itu menyelesaikan masalah sebenarnya, memberikan solusi. Jadi ask an interesting question. What is question? What is the problem? Then get the data. Dapatkan datanya, sampelnya apa, terus kemudian explore the data, plotting the data. Datanya mau masuk kemana sih? Ini tidak hanya data kuantitatif sebenarnya. Tapi ini proses ya. Ini adalah computational proses, cara berpikir komputasi. Urutnya kayak apa? Ini kita bisa gunakan untuk membantu membenahi cara berpikir kita sebenarnya. Jadi kemudian setelah explore the data itu adalah modeling the data, kita meng-create model atau membangun model, kemudian fit the model and validate the model. Jadi setelah kita mengeksplorasi data itu kemudian kita akan mencari nih pemodelan untuk mencari solusinya apa. Kemudian kalau nanti kita belajar tentang financial forecasting, kita juga bisa gunakan ini. Kita bikin model untuk, atau bikin apa ya, model itu gimana? Model itu structure untuk menyelesaikan sesuatu ya sebenarnya, di antaranya secara sederhana gitu. Nanti kita bisa bahas lebih panjang atau lebih dalam di ini ya, di financial modeling sebenarnya, financial forecasting. Kalau mau lebih mendalam di situ. Nah, di akhir nanti adalah communicate and visualization the result. Jadi kita memvisualisasi biar mudah diterima sebenarnya. Jadi biarlah yang tahu yang rumit itu adalah kita sendiri, tapi orang lain yang itu mengkonsumsi hasil dari pekerjaan kita itu harus dimudahkan gitu kan. Jadi based on the problem, what's the big problem is, atau what the big problem are. Jadi kalau problemnya banyak begitu, terus kemudian how we can provide the solution. Jadi gimana cara kita menyiapkan solusinya gitu kan. Jadi ini computational thinking-nya begitu. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi, jadi ini how to self learn data science. Ini memang meskipun nggak mudah ya self learning ya, tapi teman-teman bisa lakukan sebenarnya melengkapi apa yang ada di kampus maksudnya. Jadi kenapa? Karena waktu di kampus nggak akan cukup teman-teman untuk belajar sains dalam waktu yang cepat ya. Kalau kita mengidealkan waktu di kampus itu bisa melatih teman-teman menjadi expert ya, itu agak sulit karena kita harus belajar sendiri, harus meluangkan waktunya, karena dalam data scientist itu harus praktis sih, itu yang paling penting ya. Kita harus berlatih, kemudian tahu kita mengukur kemampuan kita di mana. Jadi yang pertama business problem and data science solution itu ada di bisnis ini, terus kemudian statistik. Jadi teman-teman mungkin yang sudah mulai belajar statistik bisa diperdalam karena sangat penting terkait dengan regression ya, regression analytic itu juga sangat penting dan itu yang paling mudah sebenarnya, yang paling awal untuk kita melihat banyak hal nanti. Kemudian data extraction, terus data exploration, model implementation dan model evaluation. Jadi situ ada ini sebenarnya ya, teman-teman bisa belajar dengan Python, dengan SQL, dengan data visualization, machine learning, math dan sebagainya. Nah, ini data science ada di tengah. Kita bisa berangkat dari math dan statistik, kita bisa berangkat dari computer science, kita bisa berangkat dari domain expertise kita. Nah, ini ruang yang terbuka bagi siapapun sebenarnya, teman-teman yang ahli di bidang tadi yang disampaikan ya, di ilmu tentang hadis itu juga bisa menjadi social data scientist for current hadis misalkan, atau current Islamic studies misalkan. Teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman harus belajar tentang matematika dan statistik. Teman-teman harus belajar tentang computer science karena di situ nanti kita harus belajar coding, harus belajar codingnya, harus menguasai beberapa set skill di bidang data processing dan data crawling misalkan. Jadi minimal punya 3 kaki, satu keilmuan
awal yang kita miliki, terus kemudian kita mau belajar tentang computer science, jadi nggak harus yang besar dulu, satu tahap di mana kita bisa belajar, dan kemudian jangan melupakan math dan statistik karena ini kuncinya di situ, terutama di statistik ya. Jadi kita harus tahu, dan nanti kalau irisannya ya kita jadi data analis, kita jadi data scientist, kita bisa belajar tentang machine learning. Nah, ini teman-teman tadi yang saya sampaikan terkait dengan computational thinking, data processing itu gimana toh? Berawal dari plan terencana. Dari kalau sebelum plan itu ada problem, jadi kita tahu problemnya apa, terus kemudian kita menyiapkan plan-nya, rencana kita apa, kemudian kita menganalisanya, kemudian kita membuat desain risetnya ya, kemudian kita membuat codingnya kalau itu dibutuhkan. Terus kemudian kita ngetes codingnya apakah itu cocok atau enggak, atau ada yang perlu diperbaiki, dan kemudian kita deploy. Dari situ nanti kita bisa bikin modelingnya, terus kemudian kita bisa bikin advice-nya, terus kemudian kita bisa bikin policy brief-nya, dan macam-macam hasilnya. Tapi berangkat dari problem dan kita menyiapkan plan-nya. Ini sebenarnya how to democratizing data science. Jadi data science itu sebenarnya untuk semua orang ya kalau bisa. Jadi saya sebenarnya kepingin mengajak teman-teman untuk tidak takut tentang big data ya. Big data itu tidak hanya dimiliki keahlian yang tidak hanya dimiliki oleh komputer atau computer scientist, tidak hanya keahlian yang dimiliki oleh orang yang belajar tentang komputer atau tentang software, enggak, karena mereka juga harus belajar tentang matematik. Meskipun orang-orang yang belajar di computer science, mereka juga harus belajar matematik lagi, mereka juga harus tahu disiplin keilmuannya, jadi mereka harus belajar. Jadi kalau teman-teman misalkan yang berangkat dari ekonomi ya, bidang ekonomi, atau belajar bahkan Islamic Studies ya, atau social scientist, teman-teman bisa belajar pelan-pelan, belajar tentang matematiknya, tentang statistiknya, teman-teman pelan-pelan belajar tentang codingnya dan sebagainya. Jadi ini kayak semacam, jadi nggak ada dewa sebenarnya di data scientist ya, meskipun orang itu punya keahlian coding yang luar biasa, tapi kalau dia nggak tahu masalah, dia nggak tahu core problemnya, dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Sama aja kayak orang yang ahli matematik, kalau dia nggak tahu cara mengcoding atau mengcompute modeling yang dia bikin, ya nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Jadi ini perpaduan 3 kaki ya, minimal 3. Jadi social scientist atau bidang keilmuan yang kita tahu, ini bisa juga Islamic Studies yang sedang saya kembangkan bersama teman-teman di Kemenak ya. Saya akan diskusi dengan teman-teman Kemenak untuk mendorong gimana agar data science itu masuk masif ke Islamic Studies ya, di beberapa, tidak hanya di ekonomi tapi juga di bidang-bidang yang lain, dan ini sedang kita kerjakan bareng-bareng. Mungkin butuh waktu beberapa bulan ini biar bisa biar bisa tersosialisasi, biar enggak oke, nanti tiap kampus juga punya solusi masing-masing ya, tapi nanti kalau ada gerakan nasional dari Kemenak, dari Diktis, saya kira itu lebih baik dan bisa lebih membantu teman-teman di kampus gitu. Lanjut. Nah, ini teman-teman jangan pernah merasa minder ya, karena yang penting adalah mastering your skill. Jadi gimana cara kita menjadikan skill kita itu kelas master gitu kan. Nah, ini rumusnya ini, saya selalu percaya 10,000 hours teori itu kan, meskipun ya di beberapa yang lain ya perlu direvisi, tapi saya selalu percaya ini. Percaya dalam artian ini untuk diri saya sendiri ya. Kalau teman-teman kurang percaya ya monggo, nggak masalah. Tapi saya buktikan ini, gimana saya belajar, gimana saya tumbuh, itu ini sangat membantu. Jadi ini rumusnya, hours and ranking. 100 hours to move from novice to competence, dari newbie menjadi orang yang kompeten, itu 100 jam minimal yang perlu dibutuhkan teman-teman. 1000 jam to move from competence to expert. Jadi teman-teman kalau mau menjadi expert itu minimal dalam satu sisi ya, satu bidang, khusus bidang itu harus belajar 1000 jam di bidang itu ya. Ya 1000 jam yang maksimal ya, produktif ya. Dan kita perlu belajar 10,000 hour
dari expert to mastery, dari expert menjadi master. Jadi expert itu ya level yang middle sebenarnya, tapi yang paling penting adalah master. Tadi di atas master nanti kita sudah bisa menggunakan intuisi ini kalau teman-teman yang punya wisdom tadi ya. Dari from the data to wisdom, tadi kan sudah saya sampaikan di awal tadi ya, dari data menjadi wisdom. Di atas master itu kan orang akan tahu nanti, oh wisdomnya apa, sebenarnya pengetahuan itu untuk apa sih, sebenarnya data science itu apa, sebenarnya Islamic finance itu apa sih sebenarnya, itu kan orang akan tahu dan bisa menggunakan itu keahliannya untuk berbagai bidang yang lain, untuk menjadi apa ya, untuk melihat atau helikopter view berbagai bidang yang lain. Tapi teman-teman jangan lupa untuk memulai prosesnya dan jangan takut. Siapkan waktunya saja. Teman-teman tahu bahwa waktu itu berharga dan siapkan waktunya untuk belajar apapun ya. Belajar sesuai dengan apa yang diminati dulu. Kalau mau menuju menjadi data scientist ya tadi rutenya, keahlian apa aja yang bisa dipersiapkan, dan nanti ini juga menjadi masukan bagi kampus ya untuk mendorong teman-teman nanti ahli di bidangnya dan kemungkinan nanti mencari niche, satu ceruk yang penting dan menjadi core dari Yayan Pekalongan itu apa sih dalam bidang Islamic Finance atau digital Islamic Finance ini kayak apa, mau mengambil mana, ini kita bisa bahas di akhir. Mungkin ini ya, saya minta tambahan 10 menitan lagi ya kira-kira ya. Tapi sebelum itu saya mau ngecek tadi datanya apakah sudah masuk atau belum. Sebentar, saya stop dulu. Datanya apakah sudah masuk, sebentar. Data tadi teman-teman yang di Google Form. Oh, ini baru 96 yang masuk, teman-teman. Sementara yang peserta ada sekitar 150, 200 ya, masih separuh sebenarnya. Teman-teman silakan saya kasih waktu sebelum nanti datanya kita proses bareng-bareng. Teman-teman masih ada waktu, saya kasih waktu 10 menit lagi untuk mengisi ini. Sebenarnya ngisinya 3-5 menit sudah cukup sebenarnya, tapi saya kasih waktu 5-10 menit untuk menambah. Bagi yang belum, masih separuh lebih, teman-teman di partisipan ini sudah 200 lebih, sementara yang isi tadi formnya 96 atau berapa. Oke, saya lanjut lagi sedikit. Oke, there's no new opportunities for students, so you can be in the future as digital marketing, social media expert, digital influencer, digital affiliator, financial forecaster, atau sector you can working in sector of financial forecasting. You can be a digital finance analytics. You would like to be financial data scientist and digital health experts and digital wakaf scientist. That's a lot of opportunities for you all in the future, and you can prepare for it right now. Start from now to be that the job that you can get it. Jadi ini banyak sekali pekerjaan di masa mendatang ya. Sebenarnya pekerjaan itu nggak hilang tapi swift ya, bergeser begitu kan. Kalau kita melihat pergeseran atau tren dari pola kerja di dunia digital ya, jadi kita bisa kerja dimanapun, teman-teman Pekalongan bisa kerja dari Singapura, bisa kerja dari New York, bisa kerja dari London begitu kan dengan remote. Tapi sebelum itu teman-teman harus punya expertise di bidang tertentu yang memungkinkan kita bisa mengakses pekerjaan itu. Jadi dan sekarang banyak sekali pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan dengan cara online begitu kan. Jadi ini membuka peluang teman-teman di berbagai bidang. Kalau biasanya kita suka main HP ya teman-teman, mahasiswa suka main HP, mungkin meluangkan waktu berapa jam tiap harinya bisa belajar menjadi social media expert sekalian itu kan. Sekalian ya kita main sosial media, sekalian jadi expertnya, dan itu bisa kita jual keahlian itu dan banyak yang butuhkan. Atau kalau yang sukanya ngiklan, status ngiklan itu kan bisa jadi digital marketing atau digital marketer kan. Atau yang sukanya bikin campaign di media sosial bisa jadi digital influencer dan sebagainya.
Nah, kita juga dalam bidang ekonomi kita juga bisa menjadi financial data scientist dan kemudian juga digital halal expert seperti yang tadi saya sampaikan bisa akan menuju satu tahapan menjadi the first rank of halal industry in the world. Jadi ini sangat membuka kesempatan yang luar biasa teman-teman menjadi pelaku, menjadi expert analitiknya, menjadi advisernya ataupun menjadi penelitinya. Bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, ini apa sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan? Ini secara teknis saja, dan ini sebenarnya untuk kalangan akademik yang untuk dosen mungkin atau di tingkat fakultas ini menjadi penting ya diagram ini. Tapi ini kita bisa bahas nanti aja kalau ada pertanyaan. Nah, oke. How university connect approach on that sector. Saya kira ini juga pembahasan secara akademis ya, itu terlalu akademis. Nah, ini what's the future of education in Islamic economy. So, university can be hub of professional worker. Kampusnya jadi hub, jadi pekerja profesional di bidangnya, yaitu kampus tidak hanya menjadi ruang untuk mengajar, tapi dia jadi hub, jadi pekerja profesional untuk berlatih dalam waktu yang pendek ya, mungkin bisa retraining, bisa bikin workshop di situ. Di kampus menjadi hubnya untuk melit leadership di sana atau profesionalnya bahkan. University as hub of research, jadi ini menjadi hub dari riset lagi. Kampus IAIN bisa menjadi hub penelitian terkait sosial ekonomi di Pantura misalkan, karena itu bisa jadi dan kerjasama dengan kampus-kampus di Jakarta, dengan kampus-kampus di Semarang, dan bahkan sekarang saya lihat itu dalam beberapa hari terakhir pemerintah Indonesia sangat getol membangun Batang sebagai satu kawasan industri yang luar biasa. Dan ini gimana teman-teman IAIN Pekalongan, saya kira juga punya peluang untuk merespon itu menjadi satu university hub-nya di situ, baik dalam bidang profesionalnya maupun dalam bidang risetnya. Ada kesempatan, dan silakan bisa kejar ke sana dengan kita bisa mempropose apa yang kita miliki untuk saat ini. Jadi university can provide interconnecting ideas project, jadi mengkoneksikan ide-idenya dan sekaligus juga proyeknya. Nanti di akhir saya akan sampaikan gimana kita bisa nggak hanya berdiri sendiri. Jadi kampus sekarang sudah nggak era berdiri sendiri ya, tapi kampus harus menjadi hub dari berbagai bidang yang lain. Ini kalau Indonesia itu menganut pentahelix strategi ya. Jadi gimana sih pentahelix strategi itu? Di situ ada government, di situ ada bisnis atau pengusaha, di situ ada akademik, teman-teman kampus, di situ ada community, di situ ada media. Jadi ada 5 sektor yang perlu saling bekerja sama. Di kampus tidak hanya berdiri sendiri, teman-teman mahasiswa tidak hanya menjadi insan akademik ya, tapi juga harus terkoneksi sebenarnya. Teman-teman sivitas akademia juga sebaiknya, saran saya ini juga terkoneksi dengan government, dengan kalangan bisnis, dengan community, dengan media. Kalau sebelumnya kita hanya bidang riset dan mungkin komunitas ya, karena pengabdian lapangan ya. Saya kira sekarang ini perlu di-expand ya, dan di tingkat pusat, di tingkat government, bahkan di tingkat pengelola kebijakan pendidikan, saya kira ini sudah jadi pembahasan gimana agar kampus tidak hanya menjadi ruang akademik tapi juga terkoneksi dengan government. IAIN Pekalongan punya kerjasama strategik dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, sudah bahkan dari pusat, punya interkoneksi dengan kalangan bisnis dalam bidang apapun ya. Kalau intinya di bisnis, nanti juga bisa menjadi advisor, menjadi peneliti di bisnis itu, menjadi bahkan punya kerjasama resmi begitu. Di community juga jelas, karena ini sudah dilakukan saya kira. Dan selanjutnya di media, bisa menggunakan media ini, media yang old media maupun yang new media, agar media penting ya, karena agar ini tersampaikan ke publik,
agar apa yang kita kerjakan bisa diketahui orang lain dan orang lain bisa menjadi kolega kita juga atau bahkan orang lain juga mendapat inspirasi dari apa yang kita kerjakan. Jadi ini sebenarnya overview singkat ya, singkat aja udah lebih dari 1 jam ya. Jadi mohon maaf, nanti bisa hal detail bisa kita kerjakan, kita bisa bahas, bisa diskusikan, teman-teman nanti masih ada waktu. Ke teman-teman dosen yang mau membahas lebih mendalam ya monggo bisa bertanya maupun kita diskusi, ataupun kalau mau lebih mendalam lagi kita perlu diskusi yang lebih detail mungkin di akhir atau di kesempatan mendatang. Terima kasih dari saya sekian untuk sesi pertama, nanti silakan dilanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi paparan dari Bapak Munawir Aziz. Bagaimana overview bagaimana peran big data dan data science itu di beberapa bidang keilmuan gitu. Nah, beberapa langkah yang bisa kita mulai, mungkin IAIN gitu yang Punten Bapak, ini kita itu sudah mau universitas. Jadi saya Alhamdulillah sudah merasa mau jadi universitas, jadi menyebutnya jadi universitas. Siap, cocok itu Bu. Jadi itu tadi beberapa langkah yang harus kita mulai gitu. Nah, yang belum kita mana nih yang segera kita mulai? Mungkin pertama kali bisa kita masukkan ke misalnya semacam kurikulum dulu. Nah, dari situ nanti akan tersistematis bagaimana mahasiswa terbiasa misalnya karena sudah mendapatkan mata kuliah itu misalnya computational thinking itu bagaimana sehingga nantinya mengenal familiar dengan istilah-istilah algoritma dan lain sebagainya sampai nanti tiba masanya betul-betul bisa mastering data science dan big data yang membutuhkan 10.000 hours itu tadi. Yang kira-kira tadi saya hitung sekitar kalau sehari full dia belajar tentang itu sekitar 417 hari. Itu kalau tidak ada istirahatnya 24 jam seharinya. Jadi kira-kira itu waktu yang dibutuhkan untuk mastering sesuatu gitu. Seperti yang ini satu pelajaran yang bisa kita ambil untuk memotivasi kita sendiri. Baik, demikian tadi silakan kepada ini kebetulan hadir beberapa teman dosen di sini, silakan Ibu Susminingsih, Dr. Hajah Susminingsih, beliau di Pasca Sarjana Bapak Aziz. Jadi monggo kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, thank you for moderator, my best friend. Ibu Karimah Tamara. Thank you for Mr. Munawir Aziz. The theme today is very interesting and give me a lot of knowledge about the data or big data. Sometimes we think that this is our new need, but I think maybe what I want to speak to you, it's a small of this the theme today. Okay, I am in a more prefer focus for human resource in Islamic ethics. So I want to know about how to make sure our data, when for example, when we make a transaction electronic or what else, it's secure. So it's can to anticipate about the criminalism or cybercrime. Okay, because in Indonesia, most of the user of technology, as you know, is in a variant community. I think it's divided on two big classification. The first is education community and educated community and non-educated community. Okay, like in many news in Indonesia, most of the crime, cybercrime,
make happen because a little knowledge about the using the technology. For example, from the Facebook, TikTok, yeah, for e-commerce and what else. So back to our question, the first is how to make sure that our data when make a electronic transaction or when we fill in about the apa ya seperti tadi Google Form requirement or anything, it's make sure to avoid this our problems in the next session. Oke, bisa di ini ya, Bu Karima ya. Oke, jadi seperti kita tahu lah ya, Indonesia ini pengguna mayoritas teknologi itu tidak semuanya educated begitu. Kadang yang educated saja juga tidak berpikir panjang begitu ketika melakukan transaksi-transaksi e-commerce dan atau ketika mengisi data-data yang sekarang memang musim untuk diminta secara online begitu loh. Terkadang kita upload KTP gitu kan, ya itu juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga seperti online pinjaman dan sebagainya, bahkan tidak merasa pinjam tiba-tiba ditagih dan sebagainya. Kita tidak merasa mengisi sebuah apapun tiba-tiba kita dihadapkan pada kasus-kasus hukum gitu. So how about your suggestion for this? Thank you, Mr. Aziz, and I want to wait about your next time in next time. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau langsung ditanggapi atau menunggu penanya lain? Satu lagi boleh Bu, satu lagi Bu. Oke, baik. Monggo silakan. Reza Imani ya, silakan Reza Imani, sebutkan nama. Oke Bu, terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan saya M. Reza Imani, saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 6. Izin bertanya kepada pemateri, ketika kita apa namanya Putus-putus ya. Menggunakan big data dan besar cek apakah sudah bisa didengar Bu? Iya ya, ulangi lagi ya. Ya, izin bertanya kepada pemateri, ketika terjadi kebocoran big data yang lingkupnya itu satu wilayah atau satu negara katakanlah, adakah peran dari lembaga komunikasi dan informasi Republik Indonesia untuk menangani problem yang ada di dalam big data tersebut, Bu? Terima kasih. Baik, itu tadi dua pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Susmini, bagaimana memastikan bahwa data-data yang kita sampaikan itu terjamin keamanannya, hampir sama dengan pertanyaan Reza. Jadi monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi terkait ini maksudnya data security ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lebih panjang di situ. Tapi intinya adalah gimana cara kita agar data itu aman gitu kan. Jadi data itu aman ya bermula dari diri kita sendiri di antaranya ya. Jadi bermula dari sesuatu yang bisa kita tangani sebenarnya. Entah itu dari PIN kita sendiri, terus kemudian kalau kita login di public arena misalkan menggunakan komputer di ruang publik gitu, apakah kita make sure untuk log out atau kemudian menghapus history bahkan itu juga penting begitu kan. Jadi ini terkait dengan data security ya, itu di bidang itu apa yang bisa kita sebenarnya, apa yang bisa kita lakukan. Terus kemudian tips yang lain juga make sure kalau di wifi itu ya, di tempat publik terutama ada wifi-nya itu ya nggak perlu atau hindari membuka personal banking ya. Jadi m-banking itu jangan, kalau di
di tempat publik, apalagi ada wifi-nya. Itu mudah sekali ngambil itu 1 menit 2 menit itu bisa diambil data panjenengan semua, karena itu memang ada caranya. Ya itu nanti teman-teman kalau mau melakukan cara itu atau antisipasinya bisa belajar codingnya gitu kan. Jadi itu bisa masuk sebenarnya ke situ, teman-teman kalau nanti belajar coding atau data security-nya bisa ke sana. Baik untuk antisipasi, ya ini bukan dalam rangka mengambil data orang lain, bukan, tapi sebenarnya untuk antisipasi sih. Jadi kalau teman-teman tahu ilmunya kan tahu antisipasinya gitu kan. Nah ini itu terkait data. Jadi memang tadinya nggak mudah ya, memang tidak mudah dan siapapun bisa kebobolan datanya ya, siapapun. Serapi mungkin kita mau nyimpan data kita itu pasti bisa ditembus oleh komputer. Tapi hitungannya adalah berapa lama mereka bisa nembus begitu kan, worth it nggak atau sumbut lah atau gimana bahasa Indonesia ya. Perlu nggak orang yang dalam tanda kutip berlaku jahat itu mengambil data kita dengan waktu yang dia spend misalkan. Kalau semakin rapi data kita, semakin kita hati-hati untuk menyimpan password, misalkan mengganti secara rutin, itu waktu yang dibutuhkan untuk membobol data kita itu lebih panjang gitu kan. Itu sebenarnya logikanya itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan dia bisa serapi apapun data bisa dibobol asal itu terkoneksi dengan internet. Rumusnya begitu. Yang terkoneksi dengan internet itu bisa dibobol. Serapi apapun itu, data bank, data keamanan bisa dilakukan. Ada caranya. Komputer atau bahkan robot yang jadi sekarang dikembangkan cyber unsecurity itu dengan robot. Jadi robot yang ngerjain ya, orangnya bikin coding itu kan, bikin algoritmanya, masukkan ke robot, ya robot yang membobol. Jadi lebih cepat waktunya. Jadi ya kita hati-hati aja, terutama kalau kita menggunakan data-data pribadi ya. Ya, tapi kan datanya kita kan bisa membuat level data kita kan, data terkait dengan ekonomi, data uang kita, terus kemudian data pribadi kita, data terkait dengan HP misalkan. Kalau di Indonesia yang paling marak ya ini penipuan berbasis WA itu kan, itu yang paling marak. Jadi hati-hati ibu-ibu. Jadi intinya kita hati-hati aja lah, terutama kalau kita membuka web Android ya, buka web WA di web desktop kita yang terkoneksi dengan WiFi publik gitu kan. Kalau WiFi kampus saya kira aman ya, tak mungkin lah orang bisa masuk ke situ, mau masuk itu untuk tujuan yang jelek. Tapi kalau di publik misalkan di terminal, terus kemudian di kafe itu kan kita nggak tahu. Jadi hati-hati aja. Terus kemudian ya kita yang paling kita secure data apa tahu, data terkait dengan ID kita misalkan paspor, terus kemudian data KTP itu kan teman-teman mau bisa dilakukan ini kalau ada misalkan orang numpuk KTP ya kita kasih aja nomornya gitu kan, bukan KTP scan-nya, karena ini sekarang sudah mulai diatur ya. Jadi intinya kan nomor KTP atau nomor RPWP atau nomor bank, jadi bukan di scan lagi tapi dikasih tahu aja nomornya, itu lebih aman. Itu terkait dengan ini ya, security-nya ya. Nah jadi pertanyaan lanjutan tadi, lalu pemerintah ngapain aja untuk mengamankan ini? Yang sudah dilakukan pemerintah sudah banyak sebenarnya, tapi sekali lagi ini juga ada regulasi-regulasi internasional yang mengatur itu. Jadi contoh begini ya, kalau dalam konteks global, di Eropa itu ada namanya konsensus negara-negara Eropa untuk mengamankan datanya bukan dari person, tapi dari perusahaan-perusahaan besar. Misalkan gimana? Misalkan kalau Amazon atau Google atau Facebook mau narik data orang-orang di Italia misalkan, itu gimana respon pemerintah Italia? Nah, mereka ada konsensus Eropa, GDPR namanya, atau kalau nggak salah GDPR itu kan, nanti bisa kita cek bareng-bareng, tapi ada konsensus yang sudah ditata oleh negara-negara Eropa, kalau mau mereka narik data, seberapa boleh? Data apa aja yang bisa ditarik itu kan? Kalau nggak diatur ya mereka akan ngambil, itu Amazon akan ngambil, Google akan ngambil. Nah, di Indonesia masih belum. Insya Allah ini akan ditata di G20 Oktober nanti. Sedang ada dipersiapkan proposalnya oleh pemerintah kita, tidak hanya terkait dengan datanya, tapi juga tax-nya ya. Gimana pemerintah Indonesia itu ngejar tax perusahaan-perusahaan besar kayak apa yang ini, Google, terus kemudian Facebook, terus kemudian
Shopee atau situs online itu kan narik data kita banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi itu terkait pemerintah, tapi dalam sisi data security ya masih belum, karena ini memang levelnya kan beda-beda. Ada yang levelnya perusahaan besar, ada levelnya yang perorangan, ada levelnya yang memang ini harus tetap pemerintah gitu kan. Jadi yang bisa kita kerjakan ya kita harus aware dengan data masing-masing ya. Kita harus aware dengan data security untuk personal kita, meskipun kita hati-hati itu masih ada tetap celah untuk dibobol. Jadi kita harus bikin stratifikasi data kita ya, sangat hati-hati untuk data keuangan atau terutama m-banking. Begitu ya. Itu teman-teman. Saya kira itu keuntungannya jika kita juga ikut mempelajari bagaimana kalau di sini kalau sesuai dengan judul kita bagaimana tentang data science, kita melek tentang computer science sehingga kita bisa mengamankan data kita, mana yang perlu kita keluarkan di mana dan kapan. Saya kira kalau kita ada pengetahuan seperti itu, insya Allah aman. Kira-kira seperti itu, nggih, Pak Munawir. Jadi kalau di kita mahasiswa ekonomi itu kan sebenarnya mata kuliah itu kita sudah untuk mendukung masuk kepada pengimplementasian mata kuliah data science misalnya nanti, itu kita mata kuliah statistik sudah ada, mata kuliah komputer sudah ada. Cuma mungkin nanti pengantar komputer kita arahkan sesuai dengan kekinian gitu ya, karena untuk banyak mempelajari tentang data ini. Kemudian juga kita sudah sering belajar tentang regresi, bagaimana melakukan forecasting dan lain sebagainya, itu mahasiswa kita juga itu sudah ada, bekalnya sudah ada. Jadi tinggal lebih dipertajam lagi, mungkin nanti insya Allah bisa nanti dilakukan oleh fakultas atau jurusan dalam hal ini. Baik, di sini sudah ada sepertinya Bapak narasumber kenal ini dengan beliau. Silakan Bapak Salis duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Kiai. Ampun. Mohon maaf ini posisi saya masih di perjalanan, jadi saya harus gabung dan menghormati senior saya. Wah. Senior di IPNU dan partner saya dulu. Oke. Guru saya. Terima kasih waktunya Bu Karima Tamara. Yang saya hormati Bu Dekan, barangkali hadir di sini, terutama khusus senior saya Mas Munawir Aziz. Sehat-sehat Mas Aziz ya. Long time no see di Inggris. Kayaknya kerasan ini kapan mudik. Siap. Baik, terima kasih. Langsung saja Mas Munawir. Jadi saya ini termasuk orang yang termasuk telat ya untuk mempelajari tentang big data. Jadi dulu saya kuliah itu diajari sampai econometric advance itu, tapi muntah-muntah lah kira-kira. Di situ waktu itu kan kita membayangkan data itu mathematical sekali, statistik, matematikal, sehingga agak-agak serem. Itu pun terjadi kepada anak-anak saya kira-kira. Ketika saya misalnya disuruh mengampu ekonometrik itu saya jadi kena framing dosen killer kira-kira. Karena bicara soal angka, econometric data is very important, sangat penting, dan ini menjadi semacam bumbu utama kita. Nah, ketika sudah masuk di era big data seperti ini menjadi semacam target-target yang harus terpenuhi, terutama di mata kuliah yang memang sebenarnya itu data digunakan sebagai bahan baku utama. Nah, saya ingin bertanya Mas Munawir, bagaimana kita ini merespon big data dengan adanya pengembangan teknologi yang sudah semakin pesat secara realistis, tetapi tidak terjebak pada pola-pola yang positivistik, Mas Hasan. Karena begini, saya sendiri merasakan ketika saya menggunakan data-data, terutama kalau kita bicara big data, ini kan mayoriti kita akan menggunakan data yang sekunder, artinya data yang kita kolek dari pihak lain. Contoh misalnya kalau saya ngajar, misalnya saya akan mengkolek data full dari misalnya BI,
inflasi, data pertumbuhan ekonomi, termasuk juga misalnya data-data dari BPS, data-data dari misalnya e-commerce ataupun data-data dari bursa saham dan seterusnya. Nah, saya merasakan ada cara pandang yang positivistik gitu ketika kita menggunakan data-data sekunder ini, terutama ketika kita bicara apalagi big data. Nah, sedangkan data ini kita gunakan kan untuk dikaji, dianalisis sampai pada proses pengambilan kebijakan. Nah, sekarang eranya itu era kebijakan saat ini, menurut saya Mas Aziz, tidak bisa hanya pendekatannya, misalnya kalau saya bicara soal isu ekonomi, tidak bisa dengan pendekatan ekonomi mainstream atau ANSI. Kita butuh pendekatan-pendekatan yang sifatnya misalnya sosial, seperti kajian-kajian Mas Aziz. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya politik, bahkan hukum, bahkan juga dengan isu-isu agama. Karena misalnya kita bicara di ekonomi syariah, kajian ilmu ekonomi tidak bisa lepas keagamaan, atau dalam hal ini adalah Islam sebagai makositus syariahnya. Nah, bagaimana Mas Aziz, pandangan Mas Aziz agar saya biar tidak terjebak pada, walaupun kita memanfaatkan big data karena ini tidak bisa ditolak. Terus terang saya berpikir ini tidak bisa ditolak, kita harus menyesuaikan diri dan harus mempelajari itu. Tetapi agar tidak terjebak pada cara pandang yang positivistik. Dan terima kasih Mas Aziz. Sorry saya posisinya agak ramai atau suaranya enggak begitu jelas. Mohon maaf sekali karena masih di perjalanan ini. Terima kasih sekali Bu Karima. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya matikan kamera ya Bu Karima. Baik, satu lagi mungkin Pak Agus Arwani bersedia. Monggo Pak Agus. Oke, baik. Beliau sudah menuliskan di chat, nanti mungkin bisa dijawab dengan lewat chat. Kemudian ini silakan mahasiswa ya, Miftahudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahudin, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 8. Jadi terkait dengan penjelasan Big Data ini tentunya adalah tema yang menarik bagi saya karena ini macam keilmuan yang baru bagi saya karena baru mendengar ini tentunya karena memang itu yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita menggunakan adanya potensi Big Data ini dalam bisnis secara tepat, atau teknik sampling seperti apa yang bisa saya gunakan untuk mengambil data ini secara tepat. Karena begini, secara praktis saya ini kebetulan juga berkecimpung dalam digital market, jadi punya bisnis kecil-kecilan, jualan di salah satu marketplace, dan itu di situ bisa mengumpulkan data semacam pembeli yang laki-laki, pembeli yang perempuan gitu ya. Nah, setelah saya baca, saya analisis itu antara saya kebetulan jualan fashion perempuan gitu. Nah, tetapi hasil data itu menunjukkan bahwa pembeli saya itu justru lebih banyak dari yang laki-laki, bukan yang perempuan. Artinya kan saya jualan produk perempuan, tapi kenapa ini malah yang laki-laki lebih banyak yang beli di toko saya gitu. Nah, artinya kan ini sebagai contoh ketika saya mengambil data ini, apabila saya gunakan untuk melakukan amalan atau forecasting ke depannya untuk mengambil kebijakan, nanti bisa saja ketika saya ternyata ini produknya untuk laki-laki, ternyata saya membuat kebijakan campaign-nya misalnya untuk laki-laki, ternyata hasilnya justru menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Nah, itu saya hanya ingin bertanya bagaimana cara mengambil data ini, adanya potensi big data ini. Oke, sudah dipahami. Baik, dua pertanyaan sudah bisa direspon ya Pak. Monggo. Siap, terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya Bu, dari Pak Agus juga, nanti saya mention juga, dari Mas Salis. Terima kasih Mas Salis, salam. Semoga bisa ngopi lagi nanti ke depan.
Mas Miftah juga. Jadi gini, jadi sebenarnya pertanyaan hampir sama ya, satu rumpun ya. Jadi nanti bisa saya langsung saya tarik satu garis begitu, yaitu terkait dengan cara belajar data science ya. Jadi seperti yang saya coba Mas Alis dulu ya jawab. Jadi terkait dengan statistik dan ekonometrik, saya kira ya ini tergantung, sekali lagi tergantung cara belajar ya. Saya beruntung ada satu profesor di Inggris di Cambridge namanya David Spiegelhalter, itu satu profesor statistik yang menyampaikan statistik itu enak sekali. Jadi saya beruntung belajar dari beliau. Teman-teman bisa cek bukunya The Art of Statistics, jadi seni statistik, bisa cek itu. Enak sekali. Orang ngajar statistik itu kayak apa ya? Kayak kita itu bisa makan statistik jadi crunchy gitu loh, jadi kemeriuk gitu loh, enak sekali statistik dipaparkan beliau itu. Jadi saya beruntung mempelajari lagi statistik dengan beliau ya. Jadi ya benar kata Mas Alis, jadi ekonometrik itu kalau dulu itu bikin pusing gitu kan, orang itu pusing gitu kan. Tapi saya kira itu cara belajar ya. Jadi ilmu itu kan sebenarnya kan stabil kan. Ya ilmu ya stabil begitu kan, tergantung kita mendekatinya dari mana. Ya, ilmu apapun kalau cara ngajarnya atau cara belajarnya nggak tepat ya mungkin akan sulit. Sama aja kalau teman-teman di belajar sorogan itu kalau gurunya kereng itu kan juga bisa juga itu kan. Tapi kalau gurunya enak itu saya kira bisa, atau cara belajarnya enak gitu kan. Ini nggak melihat gurunya ya, nanti saya kena semprit ini kalau gurunya. Tapi ini persoalan cara belajar sebenarnya. Ilmu apapun itu netral ya, dia netral sebenarnya, bahwa ada bias apapun itu kan tergantung konteks. Tapi teman-teman kalau mau belajar statistik, terutama statistik yang langsung masuk data science, itu saya sarankan ada namanya Pak D atau Pak David Spiegelhalter, itu satu profesor di Cambridge. Enak sekali mempelajari statistik dengan humor gitu kan. Bisa dipelajari, itu crunchy begitu, statistik bisa crunchy itu ya itu kenapa orang bisa begitu. Setelah saya renungkan ya, dia sudah dapat wisdomnya, dia sudah mutabakhir lah kata kalau dalam bahasanya Kang Salis itu kan, sudah menyelam dalam ke ilmunya gitu kan, sudah ilmunya sangat luas di bidang yang dia tekuni, dan kemudian bisa mengambil satu ceruk yang mudah dipahami orang lain. Jadi semakin mudah kita menyampaikan ilmu kita, itu berarti kita semakin paham sebenarnya. Semakin sulit kita menyampaikan ke orang lain, berarti kita sendiri nggak paham. Itu. Jadi kalau yang mahasiswa menyampaikan sulit, dapatnya sulit, ya itu harus cek lagi ini. Jadi semakin mudah kita mendapat, itu kan berarti ini prosesnya itu semakin ya gitu. Jadi sebenarnya cara kita menyampaikan itu harus yang paling mudah dan paling bisa diterima kan begitu. Kalau mau memperdalam nanti dia bisa memperdalam lagi. Jadi biarkan yang sulit-sulit itu pada kita sendiri, itu maksudnya. Biarkan yang sulit-sulit, yang memproses sulit itu pada gurunya, pada dosennya begitu kan, atau pada data scientist-nya itu kan. Nanti kalau harus disampaikan ke publik itu tervisualisasi secara mudah kan, harusnya begitu gitu kan. Nah, kalau ada proses yang nggak selesai itu kan, misalkan kalau data scientist itu kan, itu dia harus tahu data visualization-nya atau data vis-nya yang bagus ya. Dia bisa memvisualisasi data secara lebih mudah, secara cepat dipahami, nggak harus rumit, dipahami dalam waktu 3 menit gitu misalkan. Dari satu paper panjang 30 policy brief 30 paper misalkan, teman-teman bikin kajian, ya itu harus bisa disampaikan secara ringkas dalam waktu 3 menit ke regulator atau ke pebisnis, atau teman-teman kalau mau bikin kajian kepada pemerintah ya government atau local government, itu harus bisa diterima dalam waktu 3 menit. Challenge-nya itu. Nah, ini saya dapatkan ilmunya dari teman-teman profesor atau teman-teman yang kuliah di Harvard ya. Harvard itu punya tradisi orang itu harus bisa propose gagasannya itu maksimal 3 menit. Jadi 3 menit itu kunci, 3 menit awal itu kunci. Kalau Anda nggak bisa propose gagasan Anda dalam waktu 3 menit, Anda akan gagal. Berarti Anda nggak bisa menyampaikan gagasan dalam waktu yang sederhana, meskipun gagasannya kompleks ya. Tapi kalau 3 menit awal itu Anda gagal, Anda nggak bisa menyampaikan itu, berarti Anda nggak paham. Atau berarti Anda belum menemukan cara yang tepat untuk mempropose gagasannya.
Jadi itu intinya. Kalau teman-teman mau di bidang apapun ya, di dunia digital marketing, di advice kebijakan, untuk kemudian kita dapatkan program di apapun ya, 3 menit itu kunci. Kalau Anda bisa winning the third minutes in the first, you are winner. You are the winner. Jadi Anda akan menjadi pemenang. Jadi ambil 3 menit itu, ambil satu gagasan inti dari Anda yang paling krusial dan orang itu tertarik. Nah, itu seni ya, belajarnya nggak mudah ya, lama. Nanti belajarnya bisa sama Kang Salis itu. Kalau yang begitu-begitu. Jadi gitu. Jadi kita perlu belajar gimana cara menyederhanakan gagasan kita. Kalau kita belajar data scientist atau social data scientist, ya kita harus tahu data visualization-nya itu kayak apa yang paling mudah itu. Jadi orang seawam apapun itu bisa tahu, oh carping ini yang mau dilakukan untuk ini. Itu terkait dengan belajar dan kemudian cara kita menyampaikan belajar. Jadi saya kira ya itu kita harus pelan-pelan ya, nggak harus langsung jadi expert, enggak ya. Menikmati aja prosesnya. Toh belajar itu juga pasti akan ada manfaatnya begitu kan, tapi ya menikmati aja waktu Anda itu untuk belajar apapun yang akan Anda tekuni. Terus kemudian tadi Mas Miftah ya, ini menarik ya. Mas Miftah, kalau kita membaca data mentah itu seringkali datanya akan menipu kita. Jadi teman-teman, ini ada satu paper How Data Lies ya. Gimana data itu berbohong untuk kita itu. Nah, gimana cara agar kita itu mengaudit data ya. Bukan mengaudit ya, menginvestigasi data. Jadi ada satu core mata kuliah how to investigate the data. Jadi gimana cara kita menginvestigasi data? Di antara cara kita harus tahu konteks, harus tahu proses pengambilan data, urutannya mengambil data itu kayak apa toh, algoritma di balik itu apakah ada biasnya atau enggak. Itu secara teknis ya, crawling datanya kayak apa, apakah ada yang keliru atau enggak, apakah ada yang urut atau enggak, ada yang bolong atau enggak, itu kan. Terus kemudian secara konteks, apakah di situ ada bias, apakah ada kekeliruan, apakah ada konteks yang terbalik misalkan. Nah, kasus Mas Miftah begini, pertanyaannya adalah kenapa dari data yang diambil bajunya perempuan, tapi yang beli laki-laki? Menurut saya ada 2 hal. Ini bayangan saya sederhana ya. Pertama, berarti banyak suami yang ingin membelikan hadiah untuk istri. Nah, ini kan. Jadi ingin membelikan hadiah untuk istri ya. Jadi misalkan di toko di mana Shopee atau Tokopedia itu atau yang lain itu kan, ya dia mau membelikan untuk istri, Mas. Kejutan itu kan, tahu-tahu ada paket itu kan datang untuk istrinya itu. Bisa jadi begitu. Atau kemungkinan kedua, akunnya si suami diambil oleh istri. Ini akunnya suami diambil oleh istri, jadi istri yang ngeklik gitu kan, cari scrolling, klik, terus kemudian yang bayar suaminya gitu. Ini mana? Ini 2 kemungkinan yang sama-sama benar. Silakan dicek. Tapi ini menarik teman-teman. Poin saya adalah tadi kan cuman guyon aja. Analisa saya cuman guyon, tapi teman-teman tahu konteksnya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di Mas Miftah sudah benar jalannya. Teruskan itu, tadi ada satu core teman-teman atau Mas Miftah dan teman-teman yang lain bisa menjadi data marketing spesialis ya. Jadi kalau teman-teman, dan itu bisa ini Mas, bisa di leverage atau bisa ditingkatkan skill itu ya. Teman-teman nanti bisa belajar SEO, bisa belajar data digital marketing yang lebih advance gitu kan, silakan bisa belajar, nanti bisa gimana ngecek algoritma atau perubahan algoritma di tiap media sosial, karena tiap media sosial itu dia akan memperbarui algoritma 3-6 bulan sekali biasanya, untuk ya biar trafiknya lebih tinggi, macam-macam ya kegunaannya ya, biar lebih secure, biar dia lebih naik lagi gitu kan. Jadi itu pelajari, semuanya ada di internet ada, tinggal gimana cara kita belajar sebenarnya. Tapi Mas Miftah, saya sampaikan ini ada satu contoh ya Mas Miftah, di antara contoh teman-teman yang bisa meningkatkan fondasi yang didapatkan di kampus dalam bidang ekonomi Islam atau bidang yang lain, terus belajar sendiri. Jadi tidak saling menegasi sebenarnya. Teman-teman bisa belajar fondasinya di kampus, bisa diskusi dengan dosen begitu kan, tapi juga bisa meningkatkan leverage pengetahuannya dengan belajar dari banyak sumber-sumber yang lain yang terbuka luar biasa luas. Dan ini merupakan bukti ya bahwa kita
data itu adalah the new oil dan teman-teman bisa menggunakan ini untuk kepentingannya masing-masing. Sekecil itu, sekecil apapun yang teman-teman kerjakan itu bermanfaat. Jadi teman-teman misalkan mau optimasi Instagram, itu kan ada data analitiknya di situ kan, bisa dioptimasi apa konten yang bagus misalkan. Ya ini. Nah ini nanti saya di akhir nanti saya kasih data processing yang saya sampaikan ya. Sebelumnya saya mau jawab Pak Agus ini biar nggak kualat saya nanti. Nah ini penting ini. Data terjamin keamanan dan keakuratan data ya tadi udah. Kadang setelah di-download ada yang terjadi lag atau tidak mau lagi solusinya. Aplikasi software yang ideal. Nah terkait dengan data security tadi udah Pak terkait ya tapi intinya adalah untuk keakuratan data kalau setelah di-download itu lag atau normal ya kita harus ya jadi ada proses namanya data cleansing ya. Setelah kita grabbing data dari apapun ya, dari crawling data, dari kita sedot data itu, kita ngambil data dimanapun, entah di media sosial, entah di platform, entah data apapun ya sudah kita dapatkan, kita harus proses data cleansing-nya kan. Nggak bisa data yang sudah kita ambil itu langsung kita gunakan, langsung kita proses itu ya pasti nanti ada bias-nya. Kita harus melalui data cleansing-nya. Kadang-kadang data cleansing, proses data cleansing itu lebih lama daripada proses untuk mengambil datanya. Kadang-kadang ya. Maka desain awal untuk riset itu penting karena kalau desainnya nggak rapi, itu nanti kita akan kerepotan untuk data cleansing. Kita habis waktu untuk membereskan datanya. Jadi spend waktu untuk desain datanya tadi yang di awal tadi plan itu kan. Rencana itu penting untuk kita bahas lebih detail untuk ngambil data. Data apa yang mau kita ambil sih sebenarnya? Apakah data yang mau kita ambil ini berguna? Apakah data yang mau kita ambil ini variety-nya itu terlalu besar? Apa perlu kita spesifikan? Apakah data yang kita ambil ini waktunya pendek dan nanti kemungkinan menjadi basi atau datanya jadi data yang panjang? Nah ini pola penanganannya pasti beda. Data yang besoknya basi gitu kan, itu ya cara penanganannya akan beda dengan data yang bisa berumur panjang, misalkan data yang statis, data kelahiran itu kan data statis. Data yang berumur pendek itu misalkan data terkait sentimen, jadi bisa jadi hari ini orang senang terhadap isu tertentu, besok beda lagi. Kenapa beda ya? Karena dia mendapatkan asupan informasi yang berbeda. Dia punya sentimen atau cara berpikir yang berbeda besoknya. Jadi itu. Jadi bisa jadi penelitian yang sekarang itu berbeda dengan penelitian 1 tahun atau 2 tahun mendatang. Jadi ini, jadi kita tahu karakteristik data ya. Jadi penting untuk mengetahui karakteristik data itu karakternya kayak apa atau kelamin data itu kayak apa, itu seperti itu. Nah, aplikasi software yang paling ideal itu Python atau Stata. Jadi aplikasi itu alat. Jadi gini, menurut saya ya, aplikasi itu ibarat tool ya Pak, ibarat cangkul ya, ibarat alat ya. Tergantung kita mau bikin apa nih. Dan data itu kan bahan masakan. Kalau kita mau bikin nasi goreng ya berarti kita perlu alat-alat yang membutuhkan untuk nasi goreng itu. Jadi ada wajannya kan gitu kan dan bahan-bahan yang lain. Kalau kita mau bikin soto ya agak sulit untuk bikin soto dengan menggunakan wajan. Bisa aja, tapi lumrahnya kan pakai panci, bahkan begitu. Atau kalau kita mau bikin martabak, ya susah kan kalau pakai panci, ya meskipun bisa. Tapi alat itu kan menentukan hasilnya. Jadi dan tergantung kebutuhan. Ya software juga sama, tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya bisa menggunakan misalkan Power BI atau Stata atau ya cukup atau bahkan cukup menggunakan Microsoft Office misalkan atau Microsoft Excel ya nggak masalah karena datanya cukup kita running dengan Excel aja cukup, kita running dengan software yang kecil misalkan itu cukup. Tapi kalau datanya nggak cukup kita running dengan software yang kecil ya mau nggak mau kita harus belajar dengan menggunakan software yang powerful. Jadi kira-kira itu diantaranya yang bisa kita lakukan. Nah kira-kira diantaranya terkait dengan software itu. Jadi apa sih dan gimana cara kita menggunakan software? Jadi yang penting bukan softwarenya tapi basic skill
basic knowledge itu kita pahami dulu dari mulai data processing, kemudian data crawlingnya, gimana cara kita ngambil datanya, untuk apa, dan data processingnya kayak apa, dan kemudian nanti data modelingnya kalau kita mau bikin forecasting itu nanti kayak apa. Urutannya dulu. Soal software itu mengikuti sebenarnya. Dan software bisa di mastering secara lebih cepat ya. Kalau kita paham softwarenya, tapi enggak. Ini tentu saja ini untuk teman-teman mahasiswa ya. Kalau teman-teman mahasiswa paham softwarenya, tapi nggak tahu cara pemakaiannya, sama aja. Nggak tahu cara pemakaian secara urut, maksudnya, itu nanti juga nggak berguna juga. Jadi pahami dulu alur berpikirnya, computational thinking-nya, computational proses atau data processing-nya, baru kemudian kita berlatih softwarenya. Karena softwarenya itu juga akan mengalami perubahan secara cepat ya. Bahkan di library-nya teman-teman yang kenal GitHub itu jadi teman-teman bisa belajar codingnya di sana. GitHub itu menyediakan jadi kayak terminal untuk orang bisa saling sharing codingnya itu kan. Bisa jadi coding atau library coding di Python untuk ngerjain satu model itu seminggu kemudian nanti akan berbeda, atau 2 minggu kemudian akan ada model terbaru atau ada code terbaru untuk mengerjakan itu secara lebih ringkas. Jadi ini sesuatu yang sangat dinamis ya, ilmu yang sangat dinamis, dan ya let's enjoy that. Kita enjoy aja untuk menikmati perjalanan teman-teman masing-masing, karena menjadi data scientist itu juga semacam perjalanan ya. Ya santai aja gitu kan, nggak ada yang saling balapan gitu, karena tiap orang punya titik berangkat yang berbeda dan masing-masing pasti akan menemukan izin tadi crawling data teman-teman secara sederhana ya. Ini sederhana sekali. Sederhana dalam artian ya karena kita terbatasi waktu ya. Kalau waktunya agak panjang nanti mungkin bisa lebih panjang sebenarnya. Tapi oke, ini cukup sebenarnya untuk kebutuhan sekarang ya. Data processing ya. Ini berdasar data teman-teman. Nah, pertanyaan yang saya ajukan, apakah sudah punya password? Nah, izin ini bisa menjadi masukan, nanti saya share datanya ke tim panitia kalaupun akan jadi pembahasan begitu kan. Password is the global gateway. Jadi kalau teman-teman punya password, teman-teman bisa masuk ke dunia global. Ini kuncinya pertama di situ. Dari 114 yang respon, yang sudah cuma berapa ini? Cuman ya 0,9%. Mohon izin ini. Ya mungkin ini belum jadi penting ya bagi teman-teman, tapi saya kira ini membentuk cara berpikir kita ya. Kalau teman-teman Pekalongan udah punya password, sudah punya pasport, itu kita bisa beranjak level cara berpikirnya untuk ya kita sebagai warga dunia begitu kan. Meskipun ini bukan kebutuhan primer ya, tapi ini cara berpikir sebenarnya menurut saya. Teman-teman bisa ya invest uang bikin password kayaknya 300 ribuan kalau nggak salah ya, bisa dicek di Pekalongan. Itu kita sebagai warga global, teman-teman nanti kalau memang mau jalan-jalan silakan bisa ke Singapura, Malaysia yang lebih mudah. Tapi sebenarnya pertanyaan saya bukan paspornya, tapi gimana cara kita mau masuk ke global interconnecting world gitu ya, teman. Seberapa siap teman-teman IAIN Pekalongan atau mahasiswanya untuk menjadi warga global gitu kan? Seberapa berani teman-teman untuk masuk ke situ gitu. Jadi cara pertama bikin paspor. Nanti kalau udah bikin paspor ya silakan teman-teman jalan-jalan ke luar Indonesia, nikmati itu. Teman-teman bisa belajar, datang ke Singapura yang murah, cari tiket yang murah 300.000, 200.000. Nah, terus kemudian ke Malaysia dan sebagainya. Ini semacam ini aja, cara berpikir aja. Oke, yang kedua, link media sosial. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini teman-teman berarti interaksi terbesarnya itu ada di Instagram. Jadi gunakan Instagram untuk mengoptimasi media sosial kampus, gitu kan. Saya yakin sudah ada, tapi bisa dioptimasi karena mayoritas teman-teman ini responnya masih belum maksimal tadi ya. Jadi saya harus segera memproses datanya karena nggak mungkin nunggu sampai selesai.
bisa ditingkatkan ini, bisa diekspand data ini dengan desain yang lebih rapi. Mungkin di kesempatan mendatang teman-teman bisa gunakan ini untuk advice kebijakan, untuk perubahan kebijakan tadi yang diminta oleh Kang Salis ya, gimana data itu atau big data bahkan nanti bisa digunakan untuk mempropose atau how to revise the public policy in your area, gimana cara data ini bisa digunakan untuk merevisi kebijakan atau mungkin strategi untuk membuat strategi baru terkait dengan banyak hal. Data dari tadi yang sudah kita ambil dari teman-teman mahasiswa mayoritas pakai Instagram. Jadi Instagram masih populer bagi teman-teman mahasiswa IAIN Pekalongan. Nah, ini menarik. Waktu untuk memakai media sosial. Dari 116 media respon, ternyata teman-teman ini waktu menggunakan media sosialnya besar. 5-8 jam tiap hari. Ini besar sekali. Besar sekali dalam artian ya harus kita manfaatkan maksudnya. Teman-teman harus mengoptimasi waktu untuk bermedia sosial itu untuk belajar. Misalkan teman-teman bisa belajar tadi yang saya sampaikan gimana untuk belajar tentang data analis di media sosial itu banyak sekali. Jadi gimana agar media sosial itu menjadi sumber belajar kalau memang tiap hari interaksi media sosialnya besar gitu kan 5-8 jam tiap hari. Oh, bahkan ada yang lebih dari 8 jam. Taruhlah berarti ya teman-teman bisa 5-8 jam tiap hari ini 33% ya. Sementara yang lebih dari 8 jam itu hampir 30%. Ini besar sekali ini. Jadi maksudnya ini saya tidak ingin lihat sisi negatifnya ya. Bukan itu maksud saya. Tapi gunakan waktu Anda di media sosial untuk belajar. Pelajari apa hal banyak itu banyak teman-teman expert di media sosial yang bisa kita pelajari sesuai dengan minat kita. Teman-teman yang tadi mau belajar digital marketing di situ ada. Teman-teman yang tadi mau belajar tentang misalkan Islamic banking, wah itu gudangnya di situ. Teman-teman yang mau belajar tentang fashion, ya bisa banyak hal. Gunakan waktu Anda bermedia sosial untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Karena data di sini teman-teman punya waktu luang yang besar untuk bermedia sosial. Nah, media sosial untuk alfa atau ternyata alhamdulillah ini mayoritas 50,2% ini informasi berdasarkan apa yang ditulis loh ya. Ini kita bisa menginvestigating data, nanti bisa monggo itu nanti bisa pihak kampus untuk investigating the data-nya bisa digunakan lagi. Tapi alhamdulillah ini 52% untuk informasi, artinya ya kalau informasi nanti bisa digunakan diproses untuk belajar, untuk mencari sumber belajar dan sebagainya. Sebagian untuk hiburan, sebagian untuk yang lain, untuk pekerjaan juga ada. Nah, ini agak keliru, ini desain saya agak keliru, tapi ya ini contoh bahwa seringkali kalau kita membuat riset ya atau bahkan survei singkat begitu kan desainnya nggak sempurna. Ini desain yang ada celah ya, jadi optionnya nggak saya perbaiki gitu kan, atau pihak audiennya nggak paham untuk menulisnya begitu kan. Jadi ini sesuatu yang terjadi, jadi kita nikmati aja. Jadi berproses untuk dealing with data ya begini. Ada desain kita yang bagus, ada desain kita yang perlu kita perbaiki gitu. Bukan sesuatu yang harus dijudge di satu waktu. Makanya data scientist itu bekerja dalam waktu yang lumayan panjang, Kak, 1-2 hari. Terus ini tapi intinya adalah teman-teman punya basic nulis Microsoft Word dan menghitung dengan teliti, ada juga yang punya basic design. Jadi ini lumayan, nanti bisa didorong, bisa diinvestigasi lagi, dan bisa diteruskan lagi surveinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih detail pada waktu mendatang. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa sudah punya plan bekerja, yang kuliah lagi 80,5%, atau kalau ini adalah 100 orang, berarti sekitar ini termasuk besar ya angkanya ya. Jadi sekitar 10 atau 10-an orang mau kuliah lagi, tapi sekitar 80 orang atau 85 orang akan
atau 95 orang akan bekerja. Dan ini silakan bisa dipropose untuk menyiapkan skill, mau kerja apa, mau apakah skillnya cukup atau apakah sudah punya tempat kerja dan sebagainya. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang bermanfaat untuk pengembangan kampus. Jadi inilah diantara manfaat gimana cara kita mengelola data sebagai sesuatu yang berguna untuk kita. Nah, ini ekonomi Islam untuk apa? Isyarat ini saja ya. Nah, ini saya ini ada gimmicknya ya dikit ya. Dua slide terakhir ini gimmick. Makanan kesukaan apa sih mahasiswa, teman-teman mahasiswa? Mayoritas ini bakso. Ini berarti peluang bisnis baksonya besar ini. Nah, tapi bisa di-expand ya datanya sekali lagi nanti kalau datanya jadi data mayoritas di seluruh ya Pekalongan itu kan menjadi menarik kan. Kita tahu trennya teman-teman mahasiswa itu sukanya apa gitu kan. Terus kemudian ya ini nggak hanya makanan, ini contoh aja ya. Bisa jadi terkait dengan banyak hal yang lain. Entah itu mood, entah itu situasi mental dan sebagainya. Ada soto, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada bakso aci. Wah ini bisnis besar ini bakso aci nanti. Dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kantin kampus sudah menyediakan makanan nih? Jadi yang sudah itu 57%, ternyata ada masih yang belum ini. Ada 41% yang belum menyediakan. Jadi bisa jadi masukan untuk kantin kampus untuk menyediakan makanan-makanan yang disukai. Jadi ini contoh data processing untuk advice kebijakan. Maksud saya apa? Terkait dengan makanan dan kantin itu contoh aja ya. Berarti kita bisa ngambil data dari teman-teman mahasiswa dengan survei sederhana untuk memetakan apa sih keinginan mahasiswa. Apakah ya kalau kita menempatkan mahasiswa sebagai user ya, sebagai customer dari pelayanan pembelajaran kita ya. Bukan sebagai objek, sekali lagi bukan sebagai objek, tapi dia sebagai partner kita untuk melihat kemana sih yang diinginkan dan trennya gimana. Kalau kita ngambil data yang tepat, mendesain risetnya tepat, dalam waktu 3-5 tahun itu menarik itu. Ada di pergerakan trennya kayak apa dan kita bisa bikin forecasting untuk ke depan. Nah itu, jadi itu diantara sedikit yang ingin saya sampaikan dari mulai cara berpikirnya, terus kemudian data processing kayak apa, terus kemudian kalau teman-teman mau riset apa, teman-teman kalau mau riset. Jadi sekali lagi ini teman-teman mahasiswa kalau mau riset untuk skripsi maupun tesis, silahkan cek lagi problem. Jadi kita berangkat pada problem dan gimana teman-teman mau memberikan solusi atas problem itu. Baru kita menggunakan, apakah kita menggunakan cara berpikir atau metode penelitian yang tradisional atau mau menggunakan data science untuk mengolah data itu. Silakan. Jadi banyak cara untuk melakukan penelitian sesuai dengan waktu, kemampuan, manajemen, dan kondisi masing-masing. Begitu dari saya. Monggo kalau ada tambahan pertanyaan. Baik, monggo masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, untuk buku The Art of Statistics tadi, ya Pak David Spiegelhalter? Yes. Oke, ya, Bu. Oke, nggih. Sudah dapat PDF-nya ini, Pak? Oh, udah kayaknya ada Bu PDF-nya. Itu open source ya, bisa dicek. Silakan nanti kalau ada yang mau mendapatkan PDF-nya nanti bisa japri ke saya, boleh. Baik. Saya kira sudah tidak ada lagi yang menanyakan. Insya Allah nanti bisa disambung lain waktu, Pak Munawir, karena ini untuk memasukkan ke kurikulum ini sebenarnya kita perlu juga pendampingan yang intensif, kira-kira seperti itu. Jadi biar karena juga nanti kalau misalnya jadi berarti harus ada penyesuaian tentang silabus untuk mata kuliah lain, misalnya pengantar komputernya, berarti nanti muatannya apa, bisa jadi nanti beda. Dan statistiknya juga mungkin tidak konvensional lagi, tetapi langsung misalnya sudah terapan gitu.
Jadi seperti itu mungkin ada beberapa penyesuaian. Nah, kita minta mungkin nanti suatu saat Bapak untuk bisa mendampingi. Nanti mohon izin Mbak Ibu Happy, Pak Aris untuk ini menyampaikan terlebih dahulu, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Baik, kemudian ini kebetulan kalau saya di kelas itu kan ngajarnya itu kan sistem informasi manajemen. Jadi ada mata kuliah, ada materi misalnya artificial intelligence, bagaimana ilustrasi penggunaannya misalnya, itu mahasiswa saya minta untuk jadi tugas ini untuk main game. Jadi gamenya dari kode.org yang punyanya Hadi Partovi itu, yang disponsori oleh Google, Facebook, dan lain sebagainya. Itu setidak-tidaknya mahasiswa paham cara kerja artificial intelligence itu seperti apa. Jadi seperti itu yang saya kira harus sering dikenalkan kepada mahasiswa. Karena sebenarnya coding dan lain sebagainya itu kan di banyak negara misalnya itu sudah sejak SD sudah dikenalkan. Jadi kayak semacam Scratch yang coding bentuk visual itu sudah dikenalkan. Mulai SMP mungkin sudah bisa dikenalkan Python dan lain sebagainya, meningkat lebih rumit gitu, sehingga seharusnya pada tingkat mahasiswa itu mereka sudah siap gitu untuk misalnya langsung ke data science dan lain sebagainya. Jadi ini memang perlu untuk segera kalau saya ini usul bisa segera dimasukkan gitu. Jadi usul kepada jurusan. Baik, itu tadi presentasi atau materi dari Bapak Munawir. Dan mohon izin saya untuk menyampaikan konklusinya. Yang pertama bahwa ada tadi dua hal yang besar yang kita sama-sama diskusikan. Yang pertama tentang big data dan data science. Yang kedua, modal mahasiswanya ini sebenarnya untuk mata kuliah sudah ada semuanya, tinggal ditajamkan seperti itu. Statistik juga sudah ada, komputer juga sudah ada. Mereka juga mata kuliah inti Islamic Economics juga sudah ada semua. Tinggal ditajamkan. Yang kedua juga mahasiswa kita itu, Pak Munawir, di Pekalongan itu, mereka itu juragan semua, Pak Munawir. Jadi kalau kita lihat ininya WA mahasiswa itu Insta WA, istilahnya status WA-nya. Wah, itu semuanya pedagang semua itu, juragan semua itu. Jadi kalau saya bilang tadi ke Mbak Happy, orang Pekalongan ini seperti digital marketing ini sebenarnya sudah harus jadi kegiatan sehari-hari ini. Ini dubesnya Korea yang sekarang lagi getol-getolnya nyari investasi untuk Batang, untuk Indonesia, itu kan juga orang Pekalongan itu. Jadi maksudnya orang Pekalongan itu memang sudah lahir itu langsung bisa menjual, semuanya terjual kayaknya. Jadi itu keuntungan atau modal kita untuk segera mata kuliah, karena mata kuliah seperti ini harus sudah ada di kurikulum kita, karena seperti UI misalnya, itu mata kuliah big data ini sudah sejak tahun 2018 gitu, tetapi mereka juga waktu itu bekerja sama dengan IBM. Jadi karena universitas ranking nomor 1 di Indonesia. Jadi pangapunten mungkin kalau di UK masih banyakkan yang Eropa itu yang ranking 5 besar itu di Eropa itu dan Amerika. Jadi itu kemudian ini tadi yang penting adalah bagi mahasiswa untuk mendapatkan data yang valid itu ada suatu rumus gitu bahwa garbage in, garbage out. Jadi apapun data yang masuk kalau dia valid, maka dia hasilnya juga bagus. Tetapi kalau data yang masuk itu tidak bagus, tidak valid, tidak sahih, maka hasilnya pun pasti akan keliru. Jadi itu tadi mungkin yang kasusnya Mas Miftahuddin tadi harus dipastikan juga datanya valid apa tidak, seperti itu. Kemudian ini tadi perlu juga pada data itu juga harus dilakukan rekayasa, seperti itu. Jadi setelah jadi data, maka dia akan jadi informasi. Setelah jadi informasi, itulah yang nanti akan dipakai oleh pemegang keputusan atau pengambil keputusan di mana saja. Bisa di universitas, bisa di perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi model berpikir seperti ini, model berpikir computational thinking seperti inilah
yang seharusnya akrab di di generasi kita gitu. Tidak ya, generasi saya sudah lama, maaf. Generasi Z, mahasiswa itu kayaknya sudah generasi Z. Kalau seperti Pak Aris tuh maaf mungkin milenial ya Pak ya. Mbak Happy milenial. Kalau saya sudah generasi X. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami simpulkan. Masih akan terus berlangsung kegiatan seperti ini, pendampingan seperti ini. Mohon nanti bisa didampingi Bapak Munawir dari moderator. Terima kasih semua kepada partisipan yang sudah turut aktif untuk meramaikan kegiatan kita hari ini, internasional guest lecture. Kemudian terima kasih juga kepada jurusan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, yang terutama kepada Bapak Munawir Aziz yang sudah bersedia meluangkan waktu jauh-jauh dari UK untuk sampai ke Pekalongan. Kapan main lagi ke Pekalongan, Bapak? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, baik. Dari kami, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karima Tamara selaku moderator. Sudah selesai. Jadi pemaparan dari Pak Munawir Aziz, termasuk dari diskusi dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Tadi betul yang disampaikan Bu Karima, Pak Aziz, kalau mahasiswa kita memang sebagian besar itu sudah mulai berusaha dagang gitulah ya. Ya makanya untuk semester depan mengenai tadi yang disampaikan Bu Karima, digital marketing itu yang harusnya jadi makanan biasa mahasiswa kita, itu juga kita alhamdulillah munculkan nanti ketika kurikulum baru itu ada satu mata kuliah digital marketing, insya Allah kami tambahkan. Nah, untuk masukan-masukan lainnya mungkin kami betul memang perlu masukan terutama dari Pak Aziz ini. Jadi bagaimana kita itu bisa menggambarkan kurikulum yang memang nanti outputnya itu dibutuhkan oleh banyak orang begitu, dari mahasiswa kita atau nanti alumni kita begitu Pak Aziz. Dari Pak Aris selaku ketua jurusan, mungkin ada yang mau ditambahkan, disampaikan Pak Aris? Mungkin sedikit kami terima kasih kepada Pak Munawir dan Bu Karima. Jadi kita memang saat ini sedang menyusun kurikulum, jadi kami dapat mendapatkan gambaran lebih terkait dengan bagaimana big data itu kita turunkan menjadi sebuah mata kuliah tentunya. Kalau kemarin kita baru ada mata kuliah, belum ada mata kuliah tentang digital marketing, kita insya Allah besok kita adakan itu. Terus ada mata kuliah e-bisnis. Mungkin dari pemaparan tadi kita mungkin ada beberapa ide lagi yang bisa kita turunkan. Tentunya nanti juga kalau berkenan kita juga sedikit konsultasi dengan Pak Munawir Aziz terkait dengan mata kuliah itu. Terima kasih Pak Munawir Aziz telah menyempatkan waktu. Demikian Bu Happy, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Aris. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Munawir Aziz. Semoga kegiatan berikutnya kita bisa bertemu tatap muka langsung di FEBI Pekalongan Pak Aziz. Ya, jadi terima kasih Insya Allah. Untuk ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan untuk gabung, dan terutama Bu Karima Tamara yang membantu moderatori untuk kegiatan hari ini. Baik, untuk mahasiswa, informasi berikutnya untuk absensi, teman-teman bisa mengakses di kolom chat, itu sudah di-share untuk link absensi, supaya bisa teman-teman mengakses, sehingga ada bukti juga keikutsertaan untuk kegiatan hari ini. Baik, kami dari jurusan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karima, Pak Aris dan kawan-kawan. Izin undur diri ya. See you next time.